Pada video ini kita akan membahas mengenai dunia trading forex ya. Tapi ini dikhususkan untuk seorang pemula atau orang yang sudah pernah terjun ke dunia trading forex tetapi banyak mengalami kegagalan. Nah, eh, belakangan ini banyak sekali YouTuber-YouTuber yang membahas mengenai dunia forex ya, dunia trading. Kemudian juga mentor-mentor baru yang bermunculan mengajarkan dunia trading. Kemudian juga banyak berseliweran mungkin di media sosial kita, iklan-iklan mengenai copy trade, signal, dan lain sebagainya, yang semuanya berkaitan dengan dunia trading. Tetapi, banyak di antara mereka yang sebenarnya bukan memberikan keuntungan kepada para trader pemula, justru malah memberikan kebingungan, kebimbangan, dan bahkan justru membawa masuk ke dalam jurang kehancuran. Kenapa? Karena tidak semuanya memiliki kompetensi yang benar atau yang baik di dalam dunia trading, khususnya adalah trading forex seperti yang nanti akan saya sampaikan dan saya bahas. Nah, jika teman-teman ingin mempelajarinya secara detail, kita harus memulainya dari langkah awal memahami trading forex. Tetapi pesan saya, sebelum menyimak video ini lebih lanjut, siapkan dulu kopi atau tehnya untuk menemani pembelajaran teman-teman semua dan agar nanti pemahamannya bisa diserap dengan baik karena video ini durasinya cukup panjang. Jadi siapkan dulu teh atau kopinya sambil menikmati kopi atau teh tersebut, dengarkan video ini dengan baik dan simak materinya dengan baik. Langkah awal memahami trading forex bersama dagangduit.com. Apa itu trading? Trading adalah aktivitas membeli dan menjual instrumen keuangan seperti saham, mata uang, komoditas, atau mata uang kripto dengan tujuan memperoleh keuntungan dari perubahan harga. Jadi, trading itu sebetulnya hanyalah aktivitas membeli dan menjual berbagai instrumen keuangan. Sederhananya seperti itu. Misalnya kita tahu harga dolar akan naik. Kita membeli dolar di harga 15.000 per dolar. Kemudian harga dolarnya benar sesuai prediksi kita mengalami kenaikan, yaitu 15.500. Maka kita menjual dolar yang sudah kita beli dan kemudian kita mendapatkan selisih harga, yaitu Rp500. Selisih harga inilah yang disebut sebagai profit. Jadi ini adalah trading, kira-kira seperti ini. Nah, kemudian apa itu trading forex? Lebih spesifik mengenai trading forex adalah forex merupakan singkatan dari foreign exchange ya atau pertukaran mata uang asing. Trading forex adalah kegiatan membeli dan menjual mata uang secara online melalui pasar valuta asing dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan. Jadi yang dijual belikan biasanya adalah dolar, euro, pound sterling, yen, dan lain-lain. Jadi spesifik mengenai trading forex adalah trading yang dilakukan khusus untuk menjual dan membeli mata uang suatu negara tertentu. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Nah kemudian untung rugi trading forex. Trading memang terlihat mudah, tetapi kita harus sadar bahwa ada potensi keuntungan, artinya ada potensi kerugian. Ya, jadi trading memang terlihat mudah, tetapi kita harus sadar bahwa ada potensi keuntungan dan juga ada potensi kerugian. Nah, kalau tadi saya sampaikan bahwa kita membeli dolar di harga Rp15.000, kemudian kita menjualnya di 15.500, maka di sini kita mendapat keuntungan. Tetapi jangan lupa bahwa pada saat kita membeli 15.000 tadi, harga juga memiliki potensi untuk terjadi penurunan. Bagaimana kalau ternyata harganya turun ke 14.500, maka terjadi sebuah kerugian di sini. Maka itu potensi untung dan rugi itu sama besarnya di dalam trading forex, teman-teman, ya. Jadi potensi untung dan rugi itu sama besarnya. Hanya saja kebanyakan orang hanya fokus pada keuntungan, keuntungan, dan keuntungan. Mereka mengesampingkan adanya resiko yang ikut serta di dalam aktivitas perdagangan yang dilakukan. Maka banyak orang karena hanya fokus pada keuntungannya, mereka melakukan aktivitas trading secara barbar. Kira-kira seperti itu. Jadi perlu untuk diperhatikan bahwa trading memang terlihat mudah, tetapi kita harus sadar bahwa ada potensi keuntungan dan juga ada kerugian. Dan potensi untung dan ruginya sama besarnya. Ya, sekali lagi, potensi untung dan rugi sama besarnya.
Bagaimana agar profit saat trading forex? Nah, ini pasti pertanyaan-pertanyaan yang paling banyak muncul. Bagaimana agar profit saat trading forex? Termasuk bagi seorang pemula, bahkan orang yang sudah lama berkecimpung di dunia forex sekalipun, belum tentu mereka bisa mencetak profit kalau pembelajaran dan pemahamannya, mindset tradingnya masih keliru. Jadi bagaimana agar profit saat trading forex? Untuk bisa memperoleh profit saat melakukan aktivitas trading, maka seorang trader dituntut untuk melakukan trading dengan bijak. Berikut ini adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh trader apabila menginginkan keuntungan saat trading. Jadi ini adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Pahami dulu ya, tidak boleh dilakukan kalau teman-teman mau profit. Yang pertama, trading dengan emosi. Ini nggak boleh. Ya, trading dengan emosi ini tidak boleh dilakukan. Karena emosional cenderung membawa orang pada kehancuran. Kemudian yang kedua, transaksinya asal-asalan. Jadi asal buy, asal sell. Marketnya tiba-tiba naik, ikutan buy. Marketnya tiba-tiba turun, ikutan sell. Ini juga tidak boleh, ya. Jadi tidak boleh transaksi asal-asalan. Yang ketiga, transaksi hanya berdasarkan feeling. Jadi ini kayaknya mau naik deh, atau ini kayaknya mau turun deh. Jadi yang semacam ini tidak boleh. Itu sama dengan penjudi, teman-teman ya. Jadi bukan seorang trader, tapi gambler. Kemudian yang keempat, trading tanpa pengelolaan resiko yang benar. Jadi seorang trader tuh harus paham bagaimana mengelola resiko, berapa modalnya yang dimiliki, kemudian berapa batasan-batasan kehilangan yang kira-kira bisa ditoleransi dan sebagainya. Ini adalah pengelolaan manajemen resiko, manajemen keuangan yang baik. Jadi kalau trading tanpa pengelolaan resiko yang benar, saya jamin pasti ludes modalnya ya, kira-kira seperti itu. Kemudian yang kelima, trading tanpa strategi yang benar. Jadi seorang trader harus memiliki strategi yang benar. Strategi yang benar yang seperti apa? Tentunya nanti saya akan jelaskan juga pada slide-slide berikutnya. Dan itu saya sampaikan untuk pemula. Jadi strategi yang benar seperti apa? Yang keenam, trading tanpa memiliki plan atau rencana yang jelas. Jadi seorang trader harus punya rencana perdagangan yang jelas. Misalkan Anda ingin menjadi seorang trader atau Anda sudah menjadi seorang trader, Anda ingin profit berapa persen per hari atau kerugian maksimalnya berapa persen per hari, itu harus jelas. Kapan Anda masuk ke market, kapan Anda keluar dari market, kapan Anda melakukan transaksi, kapan Anda menunggu momentum. Jadi semua sesuai dengan plan atau rencana yang sudah dibuat. Ya, 7 dan lain-lain. Ini adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan apabila ingin memperoleh profit di dalam trading forex. Nah, seorang trader juga dituntut harus menguasai keilmuan trading yang meliputi berbagai aspek analisis. Di antaranya adalah fundamental dan teknikal. Jadi kedua analisis ini penting bagi seorang trader. Mereka harus menguasai minimal salah satu dari kedua aspek ini, ya, fundamental dan teknikal. Lebih bagus kalau menguasai keduanya. Tetapi masalahnya adalah tidak semudah atau tidak gampang untuk menguasai analisis fundamental karena harus memahami kondisi ekonomi mikro dan makro suatu negara. Jadi kalau kita ingin menguasai fundamental atau analisis fundamental, kita harus tahu keadaan politik suatu negara, kondisi ekonomi suatu negara, fenomena-fenomena yang terjadi yang memberikan guncangan hebat terhadap negara tersebut. Misalkan kita harus memahami itu dan itu sulit untuk dilakukan bagi seorang pemula. Ya, pengelompokan trader berdasarkan strategi tradingnya. Ya, ini ada beberapa kelompok trader, teman-teman. Nah, saya berharap teman-teman yang sebagai pemula ini tidak masuk dalam kelompok yang keliru. Jadi ini saya buat, saya simpelkan, sederhanakan supaya lebih mudah untuk dipahami. Yang pertama adalah kelompok fundamental. Jadi, seorang trader yang mengedepankan pengamatan secara fundamental dengan mencermati kondisi ekonomi suatu negara sehingga memiliki pandangan bias terhadap arah harga mata uang suatu negara terhadap negara lainnya. Jadi biasanya trader tipe ini mereka aktif dan rajin mengamati berita-berita pada suatu negara tertentu yang mata uangnya mereka perdagangkan. Misalkan teman-teman trading pada mata uang AUD USD ya atau Australian Dollar kemudian dengan American Dollar. Teman-teman harus memahami berita ekonomi yang terjadi di antara kedua negara tersebut dan juga negara-negara yang berkaitan barangkali seperti itu. Ini biasanya dilakukan oleh para fundamentalis atau saya menyebutnya sebagai kelompok fundamental.
Yang kedua, ada kelompok teknikal. Jadi, kelompok ini lebih fokus terhadap grafik pergerakan harga dan menjadikannya sebagai bahan analisis secara teknikal. Kelompok trader ini percaya bahwa sejarah selalu berulang, sehingga mereka cenderung mencari pola-pola tertentu pada chart dan menjadikannya strategi untuk membuka posisi atau untuk entry atau memulai perdagangan. Jadi, kelompok teknikal memang lebih simpel biasanya, mereka hanya mengamati chart saja, kemudian juga melihat bagaimana cerita yang dibangun oleh chart, oleh candle-candle yang terbentuk, kemudian menjadikannya sebagai bahan analisis untuk memulai perdagangan. Yang bahaya adalah kalau teman-teman masuk kelompok gambler. Nah, ini bahaya. Kenapa? Karena kelompok ini sebenarnya tidak layak disebut sebagai trader. Karena mereka menjadikan market forex sebagai arena perjudian dengan melakukan perdagangan tanpa analisa yang matang. Serta tanpa adanya manajemen resiko yang baik. Jadi kelompok ini nggak punya analisa yang matang ya. Kalau mau open posisi ya open saja. Mau masuk ke market ya masuk saja. Bahkan kadang-kadang sering hanya berdasarkan feeling, ya. Namun rata-rata mengelak jika disebut sebagai penjudi pada market forex. Nah, sebagai pemula, sangat rawan sekali masuk kelompok gambler ini. Kenapa? Karena biasanya seorang pemula malas menunggu momentum. Karena melihat begitu mudahnya mendapatkan uang di dalam forex ya, sebetulnya bukan begitu mudah, tapi terkesan begitu mudah. Ketika diklik buy harganya naik, maka profit. Klik sell harga turun, maka profit. Tapi mereka tidak melihat atau tidak jeli dalam melihat adanya resiko yang membayangi setiap transaksi. Ya. Jadi kelompok ini biasanya karena malas menunggu momentum, kemudian pernah profit ya, kemudian juga pernah untung begitu kira-kira dengan strategi yang asal-asalan, dengan feeling saja pernah untung dan pernah untung inilah kemudian membawa mereka pada jurang kehancuran untuk jangka panjang. Yang akhirnya merusak secara mental, rusak secara psikologi, kemudian juga mengalami hancur-hancuran di dalam keuangannya. Modalnya habis dan akhirnya mereka menyalahkan bahwa trading adalah penipuan. Biasanya ujung-ujungnya seperti itu. Jadi jangan sampai teman-teman masuk kelompok gambler ya. Sekali lagi, kelompok gambler ini jangan sampai teman-teman masuk ke dalamnya. Berikutnya, dagang duit masuk kelompok yang mana kalau begitu? Nah, kami di dalam komunitas dagang duit rata-rata menggunakan analisis teknikal. Hal ini dikarenakan lebih sederhana dan analisis teknikal terbukti mampu untuk menghasilkan keuntungan saat trading. Ya. 5 alasan mengapa kami menggunakan analisa teknikal. Yang pertama adalah tampak visual dan sederhana. Jadi seorang analis teknikal itu hanya perlu melihat chart, mengamati bagaimana cerita yang dibangun oleh chart ya. Kemudian bisa kita lihat langsung chartnya dan kita sederhanakan. Itulah kelebihan dari analisa teknikal. Kedua, memiliki metode yang sistematis. Artinya metodenya tersistem ya, terencana dan kemudian juga bisa diperhitungkan secara matang. Yang ketiga, dapat dilakukan backtesting. Jadi strategi yang dikembangkan oleh para analis teknikal itu dapat dilakukan pengujian ke belakang. Jadi diuji ke beberapa bulan sebelumnya, tahun sebelumnya, bahkan beberapa periode sebelumnya. Untuk mendapatkan hasil kira-kira strateginya bagus atau tidak pada periode-periode sebelumnya. Apabila bagus nanti bisa digunakan untuk di periode ke depan. Kira-kira seperti itu. Yang keempat, teknik analisa berlaku pada semua aset. Jadi analisa teknikal ini berlaku untuk semua aset. Teman-teman kalau sudah mempelajari teknikal, misalkan saya atau kami trading teknikal pada pair Euro USD. Kemudian suatu hari ingin pindah pair kepada AUD USD misalkan seperti itu analisanya tetap sama. Jadi analisa teknikalnya tetap menggunakan cara yang hampir-hampir mirip lah, bisa dikatakan sama bahkan ya, seperti itu. Kemudian yang kelima, terdapat banyak dukungan indikator teknikal. Jadi sebagai seorang analis teknikal, kita disediakan oleh platform MetaTrader 5 atau MetaTrader 4 atau TradingView ya. Itu berupa indikator-indikator teknikal yang bisa kita pakai, kita gunakan baik secara gratis maupun yang berbayar. Misalkan moving average, kemudian ATR ya, atau average true range, kemudian ada Bollinger Band, kemudian ada indikator-indikator teknikal yang lain yang sangat banyak sekali yang bisa kita jumpai di dalam platform trading yang kita gunakan.
Nah, trading itu sederhana, teman-teman ya. Ini adalah kunci ya. Trading itu sederhana. Yang rumit adalah pikiran kita sendiri saat terlalu banyak menimbang ketika melakukan trading. Sekali lagi saya ulangi, trading itu sederhana. Yang rumit adalah pikiran kita sendiri. Oke, lanjut. Nah, ini adalah ilustrasi sederhana analisa teknikal. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa kami di Dagang Duit masuk kelompok analisa teknikal. Maka kenapa kami memilih itu? Alasannya sudah kami sampaikan tadi ya. Dan ini adalah ilustrasi sederhana mengapa analisa teknikal itu bisa menghasilkan profit. Oke. History repeat itself ya. Jadi kalau teman-teman lihat pada grafik chart ini, ya, history repeat itself. Oke. Arti dari history repeat itself atau sejarah berulang adalah konsep bahwa peristiwa yang terjadi di masa lalu cenderung terulang atau terjadi kembali di masa depan. Konsep ini menunjukkan bahwa pola-pola atau kecenderungan yang terlihat di masa lalu cenderung muncul kembali di masa depan. Ingat, tadi saya sampaikan bahwa analis teknikal percaya bahwa kejadian di masa lalu itu cenderung akan kembali lagi di masa mendatang atau masa depan. Jadi coba teman-teman lihat gambar chart yang di kiri ini, bagaimana polanya, dia naik kemudian mengalami penurunan di dalam range zona tertentu kemudian terbang tinggi. Nah kemudian penurunan kembali dan itu adalah sebuah fenomena atau kejadian di masa lalu ya, di beberapa waktu sebelumnya yang dijadikan patokan atau dasar bahwa nantinya akan terjadi kembali di masa depan. Sederhananya begini. Kalau teman-teman masih bingung dengan ini, saya akan sederhanakan dengan cara yang sangat-sangat sederhana. Ini mendung, ya. Awan gelap, mendung. Kira-kira kalau mendung ini yang terjadi apa? Beberapa orang pasti langsung mengatakan mendung, ya berarti hujan. Gitu ya kira-kira ya. Oke. Mendung akan hujan. Itu adalah tanda. Jadi mendung adalah tanda akan turunnya hujan. Nah, mendung memberikan tanda akan turun hujan. Di sini saya coba ulas ya, pelan-pelan saja. Mendung itu adalah sebab atau tanda. Oke, mendung ini adalah sebab atau tanda. Hujan adalah akibat atau hasil. Oke, pahami teman-teman ya. Jadi kalau ada mendung, kemungkinan akan hujan. Gitu ya kira-kira ya. Ada mendung, kemungkinan akan hujan. Memang tidak selalu hujan, tapi kalau ada mendung, kemungkinan akan hujan. Nah, sekarang perhatikan chart ini baik-baik. Ini mendung, ya. Kemudian terjadi pola semacam ini ya, ini namanya mendung ya, kita anggap seperti itu. Kemudian naik tinggi dan ini hujan. Nah sekarang, ini mendung, apakah kemudian akan hujan? Nah inilah yang menjadi ilustrasi sederhana cara kerja dari para analis teknikal. Jadi ini mendung, terbukti hujan. Di sini mendung, apakah akan hujan? Belum tentu hujan, tetapi setidaknya peluang hujan menjadi lebih besar. Nah, inilah yang disebut sebagai history repeat itself. Artinya ada pengalaman di masa lampau, ada sejarah yang terulang kembali. Ya, itu adalah ilustrasi sederhana para analis teknikal. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari peluang di dalam trading. Kalau tadi sudah saya sampaikan mengenai mendung hujan, sekarang kita cari peluang di dalam trading. Mendung memberikan tanda akan turun hujan. Ada sebab, ada tanda, ya, ada akibat, ada hasil gitu kira-kira ya. Ada sebab, ada akibat. Maka tugas kita adalah temukan berbagai peluang yang mengandung unsur sebab akibat. Oke, poin pentingnya di sini. Temukan berbagai peluang yang mengandung unsur sebab akibat. Maka itu banyak para trader yang kemudian membuat pola-pola semacam ini. Ada pola bullish candle, ada pola bearish candle. Ada bullish engulfing, ada morning doji star, ada three white soldiers dan lain sebagainya. Ini adalah pola-pola atau ini disebut sebagai sebab. Ya, ini adalah mendungnya, kira-kira begitu teman-teman. Ini mendungnya. Kalau ada kayak gini, ada bullish engulfing ini berarti akan naik. Karena ini bullish ya. Akan naik, akan terbang tinggi. Jadi kalau ada mendung akan hujan. Gitu ya kira-kira ya. Oke. Ada pola bullish ini berarti akan naik. Tetapi kan tidak selalu naik.
ya nggak apa-apa, setidaknya peluang naiknya lebih besar gitu loh teman-teman. Jadi ada pola ini kecenderungannya akan naik. Ada morning doji star akan naik. Nah, ini adalah mendungnya atau sebabnya. Kira-kira seperti itu. Dan banyak juga kalau ini adalah pola candle ya. Jadi pola per candle kira-kira seperti itu. Kalau ini adalah pola chartnya. Ini pola chartnya. Jadi kalau ada bearish double top, jadi ada dua pucuk yang sama seperti ini, maka kecenderungannya akan turun. Ada bentuk seperti pundak. Jadi ini pundak, kepala pundak ya. Ini bearish head and shoulders. Ini kecenderungannya akan turun. Kira-kira seperti itu. Ini pola reversal chart dan ini adalah pola continuation chart. Artinya reversal adalah pembalikan arah dan ini adalah penerusan arah. Jadi kalau seperti ini bullish flag, ini akan terjadi penerusan arah. Karena arahnya dari bawah, maka yang terjadi adalah naik. Kalau ini kan arahnya dari atas, maka yang terjadi turun. Jadi pola-pola ini sebetulnya hanyalah mendung-mendungnya saja. Kira-kira begitu teman-teman. Bisa dipahami? Saya coba sederhanakan sesederhana mungkin supaya teman-teman bisa menangkap di balik analisa teknikal itu makna dasarnya seperti apa. Jadi ini mendung-mendungnya saja, kira-kira begitu. Jadi temukan berbagai peluang yang mengandung unsur sebab akibat. Nah, persoalannya adalah mendung memang tidak selalu akan hujan. Sehingga ketika mendung terjadi, ya, kita perlu menghitung berapa peluangnya, ya. Jadi kira-kira begini, mendung tidak selalu akan hujan. Tetapi ketika mendung terjadi, hujan berpeluang besar akan terjadi. Tugas kita adalah menghitung persentase peluangnya. Dan hal ini di dalam trading disebut sebagai probabilitas. Nah, sekarang kita bisa melihat pada chart apakah memang ketika ada pola-pola bullish candle atau bearish candle atau reversal chart atau continuation chart betul-betul seperti itu. Kita ambil contoh satu ya, nanti tapi kita lihat ya. Sekarang kita coba lihat dulu bahwa kita pahami dulu bahwa mendung tidak selalu hujan, tetapi ketika mendung, peluang hujan menjadi lebih besar. Artinya ketika ada tanda-tanda belum tentu sesuai dengan sejarahnya, tetapi rata-rata peluang terulang sejarahnya jauh lebih besar. Nah, hal ini dalam trading disebut sebagai probabilitas. Oke? Nah, sekarang apa itu probabilitas? Kita pahami lagi lebih spesifik lagi, lebih dalam lagi, lebih detail lagi. Probabilitas adalah peluang atau kemungkinan suatu kejadian, suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang. Dalam trading, probabilitas digunakan untuk mengukur seberapa mungkin sebuah perdagangan akan menghasilkan keuntungan atau kerugian. Oke. Jadi gambarnya di atas dadu, kira-kira kalau dadunya dikocok, dilempar, muncul angka satunya berapa kali, muncul angka tiganya berapa kali, muncul angka limanya berapa kali, dan seterusnya. Itulah yang disebut sebagai probabilitas. Jadi peluang kemunculannya itu seberapa besar. Itu yang disebut sebagai probabilitas ya teman-teman ya. Nah contoh sekarang, kita akan gunakan coba pola dominan break ya. Kalau tadi ada pola chart, ada pola candle ya. Ini lebih spesifik, kita masuk langsung saja ke pola dominan break ya. Dominan break itu seperti apa? Seperti ini kira-kira. Jadi kalau ada satu candle merah ini ya, kemudian berhasil ditembus oleh 3 candle atau lebih, maka ini disebut sebagai dominan break. Pola ini sering menjadi tanda adanya kenaikan ya. Kalau yang seperti ini ya, jadi merah panjang, kemudian ditutup oleh 3 candle atau lebih, di breakout harga di atas ini tertembus, maka ini disebut sebagai pola dominan break. Pola ini sering menjadi tanda adanya kenaikan harga. Oke? Kemudian, kalau yang seperti ini, pola ini sering menjadi tanda adanya penurunan harga. Ini kebalikannya saja, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah kedua pola ini lebih banyak benarnya atau lebih banyak salahnya? Oke. Jadi, apakah kedua pola ini lebih banyak benarnya atau lebih banyak salahnya? Kalau lebih banyak benarnya, maka ketika kita transaksi, misalkan di sini kita buy, kita akan lebih banyak terima untung daripada terima rugi. Betul ya? Tapi kalau lebih banyak salahnya, kita akan sering rugi daripada sering untung. Jadi sederhananya,
Dari pola sederhana ini, apakah lebih banyak benarnya atau banyak salahnya? Dan jawabannya adalah lakukan riset pada chart. Jadi kita tidak bisa tebak-tebak buah manggis, kita harus melakukan riset pada chart. Maka kita akan sambung pada riset di chartnya, kita akan melihat apakah dominan break ini benar, banyak benarnya atau banyak salahnya. Oke, kita akan masuk pada chart ya. Oke, sekarang kita sudah berada pada chart Euro USD. Baik, nah di sini kita bisa melihat apakah dominan break bekerja dan apakah dominan break itu banyak benarnya atau banyak salahnya. Kita amati pelan-pelan dari candle ini. Nah, ini sekarang kita melihat dominan break. Ini adalah dominan break sell. Ini candle hijau panjang, ini ada merah 3 kali ya di breakout dan dia benar saja turun ke bawah ya, dalam sekali. Oke, kita anggap ini benar. Oke, dominan break-nya terjadi benar. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke depan saja, kita cari ke depan. Oke, ini juga dominan break ya di sini ya. Ini ada candle hijau panjang, kemudian merah, hijau kecil, bodinya di sini. Di sini ada merah yang panjang, breakout dari satu body candle ini adalah dominan break dan benar terjadi penurunan harga. Kemudian kita lanjutkan lagi, kita cari kembali ke bawah, kita lihat, kemudian oke, di sini belum ada. Di sini, oke, ini ada dominan break ya, ada hijau di sini panjang. Ini kurang tepat sebenarnya, kurang pas. Tapi mirip-mirip lah dominan break. Ini berhasil turun, betul. Kemudian, nah ini juga dominan break, hijau panjang, merah, hijau, merah. Ini candle ketiga ya, breakout bodinya ini. Maka terjadi di sini. Nah, kita lihat di sini. Kalau kita menunggu breaknya terjadi, maka posisinya adalah kita harus open sell di sini dan yang terjadi dia memang turun sebentar, tapi kemudian naik ya, seperti itu. Nah, artinya dari beberapa pengamatan yang kita lakukan, ada banyak benarnya, ada banyak salahnya. Kira-kira banyakan yang mana? Nah, teman-teman bisa menilai sendiri atau kita lanjutkan dulu ya, sedikit lagi kita lanjutkan. Oke, ini ada dominan break di sini. Ini merah panjang, ini ada hijau, 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 merah, hijau, 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 tembus. Dan dia naik ke atas. Oke, berhasil. Kemudian kita cari dominan break yang lain. Di sini tidak ada. Oke. Oke. Nah, ini adalah dominan break ya. Jadi ini merah. Ini hijau, hijau, merah, hijau, hijau ya. Ini dan ini berhasil naik tapi belum terlalu tinggi naiknya. Tapi setidaknya ketika terjadi dominan break buy maka dia naik, dominan break sell dia turun. Kira-kira seperti itu. Dan ternyata benar bahwa lebih banyak benarnya daripada salahnya. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Oke, kita kembali pada materinya sekarang. Oke, jadi benar ya bahwa ternyata banyak benarnya daripada salahnya. Setelah kita melakukan riset pada chart. Risetnya sederhana saja. Nah, teman-teman bisa mengamati dengan chart yang lain atau pair yang lain atau time frame yang lain, lakukan riset pada chartnya. Oke? Nah, masalah besar para traders pemula ini yang menjadi krusial di sini, teman-teman. Ya. Trader pemula seringkali melakukan kesalahan besar setelah mengetahui sebuah pola trading yang menggembirakan. Jadi gara-gara tahu tadi, oh dominan break bagus ya, ternyata valid ya. Dia kalau tembus atas bisa buy, kalau tembus bawah kita sell, kita pasti untung. Itu pemula berpikirnya seperti itu. Karena mereka menganggap akan mampu memperoleh profit dalam waktu singkat. Trading bukan hanya soal menebak harga akan naik atau akan turun, tetapi juga harus memiliki pengelolaan resiko yang baik. Hal ini jarang diperhatikan oleh trader pemula. Mereka rata-rata melakukan transaksi dengan lot size yang ugal-ugalan alias tidak terukur, akhirnya berujung pada kerugian besar. Jadi banyak trader pemula yang gagal setelah mengetahui anggaplah satu pola tadi saja, dominan break. Wah, kalau tembus atas maka kita akan buy. Lotnya gedein aja sekalian. Tapi mereka lupa bahwa peluang turun selalu ada. Bahwa tidak semuanya benar. Bahwa mendung belum tentu hujan. Memang benar bahwa mendung peluang besarnya adalah hujan. Tetapi mendung belum tentu hujan. Ada peluang kecil yang dimana tidak sesuai dengan tanda-tanda yang dimunculkan. Munculnya dominan break
buy, memang betul dia akan ke atas, itu secara prediksi. Lebih besar peluang ke atas, tetapi bisa juga dia justru kembali turun. Itu yang terjadi. Dan masalah trader pemula adalah mereka tidak melihat resiko tersebut. Terlebih lagi, tidak punya pengelolaan resiko yang baik. Pada saat transaksi lotnya gila-gilaan, maka yang terjadi, saya jamin hancur di lahap market. Itu ya kira-kira teman-teman ya. Nah, sebagai contoh misalkan, ini ada dominan break. Kita sama-sama tahu tadi, kita sudah riset bahwa ketika ada seperti ini pasti naik, kan gitu ya kira-kira ya. Maka sebagai trader pemula, kita kemudian ambil transaksi buy di harga ini. Katakanlah ini candle close ya, di sini kita buy. Setelah itu, beberapa menit kemudian atau beberapa waktu kemudian, ternyata candlenya sempat turun dulu. Kita mulai panik, loh kok nggak naik ya, kok turun ya, gitu kan? Kok turun? Setelah itu ternyata turunnya makin dalam, maka yang kita lakukan adalah melakukan cut loss. Kita menjual dalam keadaan rugi di sini. Betul? Kita jual dalam keadaan rugi. Kenapa? Karena turun terus. Karena lotnya kegedean, akhirnya kita margin call misalkan seperti itu. Bisa juga seperti itu. Kalau lotnya luar biasa besar, yang terjadi bukan cut loss tapi margin call. Modal Anda habis. Nah, setelah close sampai di sini, marketnya ternyata tidak ada pergerakan. Dan kita sudah close, kita sudah tidak punya posisi. Tiba-tiba marketnya terbang tinggi. Nah, inilah yang terjadi, sering terjadi pada market trading. Maka oleh sebab itu, ya, trader harus bisa mengelola resiko. Jadi bukan hanya soal kalau ada dominan break kita buy, kalau ada dominan break sell kita sell. Bukan seperti itu, teman-teman. Kita harus punya pengelolaan resiko yang baik. Benar memang kalau begini kita buy, tetapi buy-nya harus ada pengelolaan resikonya. Tidak serta-merta kita buy dengan lot size yang ugal-ugalan. Oke? Paham ya teman-teman ya? Nah lanjut, sekarang kita masuk pada poin money management. Money management adalah salah satu aspek penting dalam perdagangan forex. Pengelolaan uang yang baik dapat membantu trader mengontrol resiko, menjaga modal, ya, mencapai tujuan keuntungan jangka panjang. Ini adalah fungsi dari money management. Nah, trader harus mampu menjaga psikologisnya agar tidak trading dalam keadaan emosi. Salah satu caranya adalah menjaga resiko tradingnya. Maksudnya gimana? Begini kira-kira. Jika teman-teman punya modal katakanlah $1.000 saja ya. Kemudian pada saat perdagangan teman-teman kehilangan 50% atau $500. Kira-kira stres nggak? Pasti stres. Nah, sekarang kalau kehilangannya 25%, jadi hilangnya $250 ya. Itu pun pasti stres. Tapi kalau hilangnya hanya 1%, 2%, kemungkinan stresnya sangat kecil. Nah, itulah yang disebut sebagai money management. Jadi berapa nominal yang kita siap hilang, yang kalau hilang tidak memberikan dampak psikologis kepada diri kita. Memang setiap orang berbeda. Ada yang 1% sudah stres, ada gitu ya. Maka itu kita perlu menyesuaikan dengan kondisi diri kita sendiri. Berapakah resiko yang kita bisa toleransi dalam setiap trading. Itu yang disebut sebagai money management. Nah, jangan mentang-mentang memiliki pola prediksi harga yang sudah dilakukan riset, kemudian kita berani melakukan transaksi dengan lot size gila-gilaan, bahkan full margin. Karena prediksi tidak 100% akurat. Ya. Tidak ada trader manapun yang bisa 100% akurat memprediksi pergerakan harga dalam jangka panjang. Kalau cuma sekali dua kali, ini pasti naik, ini pasti turun. Ya benar, mungkin bisa. Tapi kalau berulang-ulang, diulang-ulang dalam jangka panjang, tidak ada yang bisa melakukan prediksi 100% akurat. Paham ya? Kira-kira seperti itu teman-teman. Jangan terjebak pada pola-pola yang sudah kita riset, kemudian kita menganggap diri kita hebat. Itu adalah awal dari kehancuran seorang trader pemula yang nantinya berujung pada merusak mental dan juga mindset tradingnya. Maka yang harus dilakukan adalah mengelola resiko dengan benar, yaitu trading dengan menggunakan risk and reward ratio. Nah, selanjutnya kita akan memahami mengenai risk reward ratio. Nah, sebelum masuk lebih jauh, teman-teman coba pahami kembali, diulang-ulang videonya agar nanti
bisa benar-benar mengerti poin demi poin yang saya sampaikan pada video ini. Nah, risk reward ratio adalah bagian yang wajib dilakukan oleh trader teknikal. Ya, sebetulnya ini bukan hanya untuk teknikal saja. Semua trader, baik yang fundamental maupun teknikal, semestinya wajib menggunakan risk and reward ratio. Reward harus lebih besar daripada risk ya. Hal ini juga harus selalu ada dalam setiap transaksi trading. Jadi setiap transaksi yang kita lakukan, open buy atau open sell, harus ada batasan-batasan resiko dan juga batasan profit yang kita tetapkan. Jadi kalau rugi, kita rugi sesuai dengan kemampuan kita. Kalau untung, kita untung yang sesuai atau sewajarnya, tidak terlalu serakah. Sehingga kita memiliki batasan-batasan yang jelas terhadap keuntungan dan kerugian yang ingin kita dapatkan, kira-kira begitu. Nah, contoh seperti ini ya. Ini ada risk reward ratio 1:3. Jadi teman-teman, contoh pada pola chart semacam ini misalkan ya. Ini kita buy di sini ya, buy di area ini. Saya tidak sebutkan harganya, anggap saja buy di sini. Kemudian kalau candle ini naik ke atas, maka kita akan profit. Profitnya adalah di harga sekian. Jika saya anggap ini adalah harga 1000 misalnya seperti itu, maka di atas ini harganya kurang lebih adalah 1.300 misalnya seperti itu ya. Kemudian di bawah ini harganya 900. Jadi kita sudah menetapkan setiap kita entry, setiap kita open posisi, kita langsung menempatkan take profitnya berapa poin, kemudian stop loss-nya berapa poin. Kalau dalam kasus ini ya, contoh di atas, ini dengan resiko 1 dan reward-nya 3. Artinya jika rugi hanya rugi 100 poin ya, tetapi jika profit mendapat 300 poin. Nah, berapa nilai profit dalam bentuk dolarnya, dalam bentuk uangnya tergantung pada lot size-nya. Saya tidak membahas itu. Itu perhitungan yang berbeda. Tapi pada poin pentingnya adalah kita siap dengan resikonya maksimal adalah 100 poin. Jadi ini kita anggap seperti itu. Kemudian reward-nya atau profit-nya kita anggap 3 kali lipat daripada resikonya. Jadi harus lebih banyak profitnya daripada resikonya. Jadi kita mempertaruhkan modal kita gitu ya, kita anggap seperti itu. Walaupun itu tampak seperti perjudian, tapi sebenarnya hampir semua lini bisnis mengandung unsur judi kalau tidak dijalankan secara cermat. Ya, terkait poin itu pembahasannya menjadi panjang lebar. Tapi kembali kepada risk reward ratio bahwa kita harus membuat risk reward ratio ini di mana resikonya lebih kecil daripada potensi profitnya. Atau profitnya lebih besar daripada potensi kerugiannya. Nah, kalau kita sudah mengerti bentuk-bentuk semacam ini, maka kita tinggal membuat yang namanya strategi entry-nya. Jadi tadi sebelumnya kita sudah membahas mengenai bahwa pola dominan break, jika dominan break buy, maka benar candle-nya akan ke atas. Jika dominan break sell, maka akan turun. Tetapi tidak serta-merta kita langsung open posisi pada saat itu juga. Kita harus melihat apakah sesuai dengan strategi entry-nya. Nah, strategi entry itu sudah mengandung risk reward ratio. Maka kita akan membahas mengenai strategi entry lebih jauh lagi yang sudah mengandung risk reward ratio. Oke, teman-teman pelan-pelan dipahami ya. Nah, sekarang strategi entry dan risk reward seperti apa kira-kira? Strategi entry adalah tentang bagaimana kita melakukan open posisi, baik itu buy maupun sell, dan berapa resiko atau reward yang kita tetapkan. Contoh ya, jika kita hanya mau open posisi apabila terdapat candle engulfing, misalnya seperti ini ya, kita hanya mau open posisi kalau terdapat candle yang semacam ini. Perhatikan ini, di mana body bawah ini sejajar, ya, sedangkan candle hijau ini lebih panjang daripada candle merah. Ini saya sederhanakan saja. Ini disebut sebagai bullish engulfing. Ya, kalau yang bawah ini body hijau atas dan merah ini sejajar. Kemudian candle merahnya lebih besar, lebih panjang daripada candle hijaunya. Ini disebut bearish engulfing. Artinya, kalau seperti ini berarti ini akan naik. Kalau seperti ini berarti ini akan turun. Itulah yang dipercaya oleh trader teknikal ya. Jadi kita hanya mau open posisi apabila terdapat candle engulfing. Tetapi kita harus menetapkannya sebagai strategi yang baku.
dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. Jadi nggak bisa mentang-mentang muncul bullish engulfing kita tiba-tiba buy, bearish engulfing tiba-tiba sell, nggak bisa. Semua harus dibuat baku dan dijadikan sebuah strategi entry yang sudah mengandung risk and reward ratio. Jadi, jawab pertanyaan ini, engulfing pada pair apa? Apakah pada Euro USD? Apakah pada XAU USD? Apakah pada AUD USD? Ya, yang kedua, engulfing pada time frame berapa? Apakah M5, M1, M15, H1, H4, atau bahkan weekly, monthly, dan lain sebagainya? Ini harus terjawab, teman-teman. Yang ketiga, berapa risk reward ratio yang mau digunakan? Jadi kalau kita mau open posisi, kita harus menemukan dulu strategi entry-nya. Jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, berapa risk reward ratio yang mau digunakan? Kemudian yang keempat, bagaimana penerapan stop loss-nya? Ya, ini berkaitan dengan risk-nya atau resikonya. Yang kelima, pada jam berapa kita akan melakukan trading? Apakah kita trading pada jam 6 pagi sampai jam 6 sore? Atau kita hanya trading ketika jam-jam pembukaan sesi-sesi London atau sesi Asia atau sesi New York? Ya, ini juga harus terjawab. Karena nantinya kita akan menjadikan ini sebagai strategi entry yang sudah mengandung risk and reward. Dan keenam, apakah pada saat ada news, ada berita besar, kita tetap entry? Ya, dan lain-lain. Jadi, pertanyaan-pertanyaan ini wajib kita jawab sebelum kita melakukan entry. Karena nantinya kita harus melakukan pola-pola yang sama. Jadi kalau kita mengamati atau meriset ya, pola bullish engulfing pada pair Euro USD pada M5 atau time frame 5 menit, ternyata banyak benarnya, banyak bagusnya, maka kita tradingnya juga harus di M5. Tidak boleh kita trading di M15, karena yang kita sudah lakukan riset adalah M5, bukan M15. Kira-kira seperti itu. Nah, secara keseluruhan, bagian ini disebut sebagai strategi entry. Kita harus memiliki strategi entry untuk bisa mendapatkan profit. Tetapi sampai tahap ini belum selesai, karena kita harus melakukan backtesting strategi untuk mendapatkan winning rate strategi yang kita tetapkan. Nah, sampai di sini baru mulai bahwa ternyata trading tidak sesederhana buy dan sell. Ya benar, trading tidak sesederhana buy dan sell. Kenapa? Karena kita harus mengukur tingkat resikonya. Kecuali kita tidak mau mengukur resiko. Kita hanya sekedar buy atau sell. Tapi resikonya justru malah uang kita habis kalau tidak dikelola resikonya dengan baik. Apakah teman-teman mau yang seperti itu? Atau mau yang bisa profit secara jangka panjang? Ini adalah pertanyaannya. Dan kebanyakan orang yang masuk kepada pola gambler atau penjudi adalah mereka tidak mau melakukan ini semua. Mereka menganggap ini terlalu rumit. Karena mereka berpikir trading hanya soal naik dan turun. Dan mereka tidak mau melakukan riset pembelajaran terhadap strategi entry maupun trading plan yang harusnya mereka miliki. Sampai tahap ini bisa dipahami ya teman-teman ya. Penerapan strategi entry dan risk reward harus selalu konsisten. Jadi kalau sudah punya risk and reward gitu ya, misalkan loss-nya 1, profit-nya 3, seperti pada slide sebelumnya tadi saya sampaikan, maka harus selalu menggunakan loss 1 dan profit 3, 1:3. Kalau loss-nya 1, profit-nya 2, maka harus selalu 1:2. Selalu seperti itu, harus konsisten dan tidak boleh berubah-ubah. Semakin baku dan objektif suatu strategi akan semakin baik. Objektif maksudnya bagaimana? Tidak dicampur dengan feeling. Ya, itu yang disebut dengan objektif. Jadi kita melihat betul-betul sesuai pada chart yang ada, pada candle yang ada, pada market yang sedang kita perdagangkan. Jadi semakin baku dan objektif, suatu strategi akan semakin baik. Kita juga harus mengetahui winning rate strategi entry yang kita tetapkan. Nah, mengenai winning rate, kita akan bahas lagi di slide berikutnya. Jadi pelan-pelan sekali teman-teman berusaha memahami. Tadi sudah mempelajari tentang money management sekilas ya, kemudian technical analysis, kemudian ilustrasi mendung dan hujan, kemudian kita masuk pada strategi entry, risk reward. Nah, sekarang kita masuk pada winning rate strategi. Jadi apa itu winning rate strategi? Kita harus mengetahui winning rate strategi yang kita tetapkan. Hal ini sangat penting agar kita dapat melakukan trading dengan tenang dan lebih yakin terhadap strategi yang kita buat. Untuk mengetahui winning rate, kita wajib melakukan back
testing, ya. Jadi winning rate ini hanya bisa diketahui kalau kita melakukan back testing, ya. Hanya lakukan back testing pada strategi yang benar-benar baku dan objektif. Jadi jangan back testing strategi yang tidak baku, percuma, tidak ada gunanya. Jadi lakukan back testing pada strategi yang benar-benar baku dan objektif. Karena strategi yang digunakan saat trading nanti adalah strategi yang di backtest ini. Hal ini sangat rawan penilaian subjektif ya teman-teman ya. Nah inilah data backtesting. Sebagai contoh, maksudnya bagaimana sih? Misalnya begini, kita akan melakukan backtesting strategi dengan pola bullish engulfing ya, atau bearish engulfing ya, seperti pada slide sebelumnya. Kita akan melakukan yang seperti ini nih. Nih saya ulangi lagi ya slide-nya ya. Ini yang seperti ini. Kalau seperti ini kita akan buy, kalau seperti ini kita akan sell. Tapi kita akan menempatkan stop loss-nya di ujung dari harga tertinggi atau rendahnya. Kalau bullish, kita akan tempatkan stop loss-nya di sini. Di terendah. Terendahnya bukan yang ini tapi ini ya, karena ini kebetulan lebih rendah daripada ini. Di terendahnya di sini. Kalau bearish, kita akan tempatkan stop loss-nya di sini. Ya, tertingginya di sini. Jadi kita akan entry pada candle ketiga ya, di sini juga kita entry candle ketiga. Ini kita buy, di sini kita sell. Nah, SL-nya di sini ya kalau untuk sell, kalau untuk buy SL-nya di sini. Nah, karena kita mau menggunakan risk reward ratio ya yang mungkin kita akan pakai 1:2 saja ya, kira-kira seperti itu, maka otomatis reward-nya adalah 2 kali jarak daripada entry ke SL. Nah, lebih detail kita akan langsung masuk ke chart ya. Oke. Jadi inilah data backtesting-nya, kita akan masuk ke chart nantinya berapa kali strategi tersebut menghasilkan profit, berapa kali menghasilkan loss, dan nanti kita akan catat semuanya. Kita akan coba, tidak usah banyak-banyak, kita coba 10 kali saja ya, 10 kali saja karena ini hanya contoh. Nanti teman-teman bisa melakukannya sendiri dan semakin banyak contoh atau datanya maka semakin bagus. Oke, kita akan melakukan backtesting strategi kita nama engulfing. Kita kasih nama engulfing ya. Apakah banyak loss-nya dengan RR 1:2, risk reward 1:2, atau banyak profit-nya. Oke, kita masuk ke dalam chart sekarang. Oke, kita sudah berada pada chart Euro USD. Ini adalah time frame 4 jam ya. Jadi time frame 4 jam. Kita masuk pada chart Euro USD sekarang. Kita random saja. Dari belakang enggak apa-apa. Kita random saja. Kita acak saja. Kita cari bullish dan bearish engulfing ya. Oke. Dari sini dulu kita lihat dari paling pinggir sini. Apakah ada bullish atau bearish engulfing. Oke, sampai sini ini kita lihat sangat jelas sekali. Ini bullish engulfing teman-teman ya. Kita akan coba buy di sini. Jadi ini buy. Oke, kita tempatkan di candle ketiga sini. SL-nya tempatkan paling bawah. Ya, 1:2, ini reward rasionya 0,66, 1:2 berarti segini. Oke, dan hasilnya adalah profit. Oke ya, hasilnya profit. Ini 1 ya, ini profit nih, 1 nih. Kita catat dulu, profit 1, atau kita buat note deh. Kita sudah profit 1 kali. Jadi kita catat dulu di sini profit 1 ya. Kemudian nanti loss-nya kita catat. Loss-nya sementara masih 0. Oke? Oke, kita catat ya. Nah, di sini profit 1, loss-nya belum. Kita catat lagi di sini trade 10 kali saja, nggak usah banyak-banyak untuk mempersingkat videonya ya. Trade 10 kali. Nah, sekarang ini profit 1, ini saya hapus ya di sini. Nah, kita lihat sekarang di sini ada namanya bearish engulfing. Ini bearish nih. Ya, teman-teman ya, ini bearish ya. Ini bearish engulfing. Kita lihat di sini. Kita entry di candle ketiga di sini berarti ya. Nah, ini adalah sampai di sini ini belum saya tarik ya. Ini 1:2-nya di sini. Dia lebih dulu menyentuh loss-nya. Oke, saya zoom, saya perbesar di sini. Saya zoom ya, saya perbesar. Perhatikan teman-teman,
ini adalah bearish engulfing. Kemudian kita entry di candle ketiga, yang terjadi justru malah dia naik dan kemudian menyentuh stop loss kita. Jadi kita bisa asumsi bahwa di sini kita rugi satu kali. Oke, loss-nya satu kali. Berarti ini sudah 2 kali percobaan ya. Nah, sekarang kita loncat saja, tidak masalah, kita loncat ya. Kita loncat. Di sini ada bearish engulfing ya, bearish engulfing. Kita cek di sini, kita sell di candle ketiga di sini ya berarti ya. Nah, SL-nya adalah ini. Ini tertingginya kan ini. Nah, ternyata tersentuh lagi SL-nya. Jadi ini belum saya tarik 1:2, dia sudah tersentuh ya. Maka di sini kita loss lagi berarti 2 kali loss-nya. Oke, nah sekarang kalau ini SL-nya digeser ke atas sebetulnya kita mungkin bisa profit ya, 1:2 gini ya, kira-kira profit kan. Tapi siapa yang tahu bahwa dia akan mencapai ke sini? Sementara yang kita tahu tertinggi sebelumnya adalah ini, bukan ini. Ya, jadi kita tidak pernah tahu, maka inilah yang disebut sebagai objektif. Ya, atau kita tetapkan saja. Jadi di atasnya lebih sedikit gitu. Misalnya SL-nya selalu di atas yang tertinggi kalau untuk yang bearish engulfing atau kita mau sell. Kalau bullish, kita SL-nya kita lebih rendah lagi sedikit dari yang terendah. Kira-kira seperti itu juga bisa ditetapkan dan itu adalah kategori yang saya sebut sebagai pembakuan strategi. Oke, sampai di sini sudah 3 kali kita open posisi, 2 kali loss, 1 kali profit. Nah, sekarang di sini muncul lagi kita akan lakukan sell lagi di sini. Ini adalah bearish engulfing. Oke, resikonya di sini yang tertinggi ya. Ini kan tertingginya nih kelihatan. Nah, kemudian sampai di sini 1:2 ternyata hasilnya profit. Bahkan bisa 1:3 atau 4 tuh teman-teman lihat ya. Tapi kembali lagi saya sampaikan, siapa yang tahu akan sampai sini? Maka itulah kita harus membuat yang namanya strategi entry yang baku. Profitnya berapa, loss-nya berapa, harus baku. Kita buat 1:2 dulu di sini. Ya, jadi di sini sudah profit 2 kali, kemudian loss 2 kali. Oke, ini saya hapus lagi. Kemudian di sini ya. Di sini ada engulfing lagi. Ini bullish engulfing. Ini adalah satu ya, candle merah ini di break oleh satu candle hijau yang cukup panjang. Nah, kemudian kalau kita entry di sini, ini hasilnya udah kelihatan sebetulnya teman-teman pasti paham. Ini hasilnya loss. Kenapa? Karena yang terendahnya ada di sini. Ya, terendahnya ada di sini. Dan ini 1:2-nya coba kita lihat. Oh, ternyata profit teman-teman. Jadi ini hasilnya profit ya. Oke. Jadi ini bullish ya, entry di sini, kemudian SL yang terendah di sini, take profitnya di sini. Ini profit. Oke, jadi kita profit 3 kali, loss 2 kali selama 5 kali percobaan. Kita lanjut lagi di sini. Di sini ada namanya bullish engulfing. Ini tinggi sekali ya. Coba kita nggak apa-apa, kita coba saja. Di ketiga, kemudian SL-nya di sini, maka otomatis kita harus menempatkan reward-nya di sini. Nah, kita lihat apakah hasilnya ini profit atau loss dalam jangka panjang. Ternyata hasilnya profit ya kalau kita ikutin ya. Jadi hasilnya profit. Kayak saya hapus. Kemudian di sini saya tulis profitnya menjadi 4 selama 6 kali percobaan dan kita lihat ini dominant break tapi kita tidak membahas itu ya. Oke, kita lihat lagi cari yang namanya bullish engulfing. Nah, ini bullish engulfing. Kita tidak tahu kan candle ini seperti apa sebelumnya. Jadi kita hanya bisa melihat sampai di tahap ini saja. Maka kita anggap muncul bullish engulfing, kemudian kita buy di candle ketiga dan hasilnya adalah loss ya. Hasilnya loss. Jadi ini selama 7 kali percobaan hasilnya loss 3, profit 4. Nah, sekarang sampai di sini ini ada namanya bearish engulfing. Oke, kita entry di candle ketiga, kita tempatkan di ujung tertingginya 1:2. Oke, segini saja. Oke, ini sempat naik tapi tidak menyentuh SL ya. Hasilnya adalah
profit ya, 1:2. Oke, ini yang ke-5 profitnya ya. Jadi profit 5 kali, loss 3 kali. Oke, nah sekarang kita lanjut lagi. Kita cari lagi di sini ada dominant break kita nggak pakai. Ini bearish engulfing, ini bisa kita pakai ya. Ini bearish engulfing di sini, kita entry di ketiga, kita tempatkan dia di tertinggi di sini dan ternyata oke, lebih dulu menyentuh stop loss-nya. Oke. Jadi di sini hasilnya adalah loss. Oke, 4. Trade terakhir kita cari di sini ya. Oke. Ini udah pasti loss, nggak apa-apa, saya tunjukkan saja. Ini di sini. Nah, bearish engulfing. Candle ketiga kita entry ya. Candle ketiganya di mana? Di sini sebenarnya. Nah, tapi kita tanda di sini. 1:2-nya adalah di sini, tapi ini naik dulu. Jadi pada saat ini pindah candle ke sini, dia sempat naik dulu dan menyentuh stop loss kita ya, teman-teman ya. Maka di sini imbang, yaitu loss-nya 5 kali, profit-nya 5 kali. Nah, sekarang coba kalau begini kita sudah punya datanya ya. Berarti trade-nya 10 kali, kemudian profitnya 5 kali, loss-nya 5 kali. Kita akan kembali ke dalam pembahasan materinya. Untuk data ini kita bawa ke dalam materi kita. Oke, kita kembali ke materi sekarang. Oke, teman-teman, kita kembali ke materinya dan ini sudah saya isi ya. Isi sederhana saja supaya tidak merusak materinya. Di sini nama strateginya adalah engulfing. Tadi kita beri nama engulfing, kemudian pair mata uangnya kita pakai Euro USD ya. Time frame-nya H4, risk reward ratio 1:2, jumlah total trade-nya 10 kali. Trade rata-rata harian kita tidak perhatikan ini karena ini adalah data pendukungnya saja nanti. Kemudian jumlah profitnya 5, loss-nya 5. Maksimum consecutive loss ini adalah consecutive profit dan loss ini adalah profit yang berurutan ya. Loss itu adalah loss yang berurutan. Tadi juga kita tidak mencatatnya, tidak masalah karena ini hanyalah data pendukung yang nantinya penting juga untuk sebagai informasi pada saat kita melakukan trading pada akun real dengan data hasil backtest yang sudah kita lakukan. Nah, sederhananya adalah dari apa yang tadi kita lakukan, ternyata pola engulfing tadi dengan resiko 1:2 atau risk reward ratio 1:2, 10 kali trading, 5 kali loss, 5 kali profit. Jadi winning rate-nya adalah jumlah profit dibagi jumlah total trade ya dikali 100%, sama dengan 50%. Winning rate-nya 50%. Nah, kalau kita hitung tadi, misalnya kita menggunakan resiko gitu ya. Resikonya misalnya 1%. Berarti kita sudah pasti hasil akhirnya akan menjadi untung ya. Winning rate-nya 50% soalnya. Nah, supaya lebih jelas kita masuk pada slide berikutnya untuk pembahasan lebih lanjut. Intinya adalah backtesting harus dilakukan sedemikian rupa dan sebaku mungkin, seobjektif mungkin terhadap strategi yang ingin kita backtest. Nah, ini adalah tabel dari winning rate ya. Jadi kalau tadi kan winning rate-nya 50% ya, teman-teman sudah lihat tadi ya. Sudah kita lakukan backtest 10 kali saja. Itu datanya tidak begitu valid sebenarnya, tapi itu hanya contoh untuk mencontohkan supaya teman-teman bisa melakukan backtesting atas strategi yang teman-teman temukan. Jadi ini adalah risk and reward 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, dan 1:5. Dan ini adalah winning rate. Jadi kalau winning rate-nya 20%, ya, winning rate-nya cuma 20%, kemudian risk reward-nya 1:1, hasil akhirnya pasti loss. Pasti akan rugi. 1:2, kalau winning rate-nya cuma 20%, pasti loss. Ya. Nah, supaya tidak rugi bagaimana? Supaya tidak rugi, maka risk reward-nya harus 1:5. Tetapi menemukan winning rate menemukan strategi entry dengan risk reward ratio 1:5 itu tidak mudah, teman-teman. Ya. Maka itu kita bisa bermain pada winning rate dan juga RR yang disesuaikan. Oke, selanjutnya ini adalah winning rate 30%. Kalau risk reward-nya 1:1 pasti loss. Ya, hasil akhirnya pasti loss. Kalau 1:2 juga pasti loss.
gitu ya. 1/3 profit, 1/4 profit, 1/5 profit. Nah, kalau break even ini artinya apa? Break even ini artinya adalah tidak untung tidak rugi. Jadi hasil akhirnya kan selalu imbang, kira-kira seperti itu. Kalau 40%, maka 1/1 loss, 1/2 profit, 1/3 profit, 1/4 hasil akhirnya pasti profit, 1/5 apalagi ya teman-teman ya. Nah, kita tadi backtest dengan 50% winning rate-nya. Maka 1/2 hasilnya adalah profit ya. Jadi kita pasti profit kalau winning rate-nya 50% dan risk reward-nya 1/2. Kira-kira seperti itu. Dan seterusnya ini kalau profit 60% ya winning rate-nya ya. Berapapun risk reward-nya mulai dari 1/1 sampai 1/5 hasilnya pasti profit. Nah, sekarang tabel winning rate strategi ini hanya berlaku untuk strategi yang sudah menggunakan risk reward ratio. Nah, sebagai contoh, kita memiliki strategi dengan data hasil backtesting sebagai berikut. Risk reward ratio 1/4, jumlah total trade-nya 100 kali, jumlah profit-nya 30 kali, jumlah loss-nya 70 kali. Berarti winning rate-nya adalah 30%. Perhatikan, ini winning rate cuma 30% loh. Tadi backtest kita winning rate-nya 50%, ini cuma 30% ya. Tapi ini RR-nya atau risk reward ratio-nya 1/4. Kalau loss 1, kalau profit 4. Kira-kira seperti itu. Nah, jika kita menetapkan resiko 1% per trade dari modal yang kita miliki, ya, maka dari 100 kali trade hasilnya adalah profitnya 30 kali dikali 4%. Kok 4%? Ya, karena resikonya 1%. Profitnya 4 kali lipat daripada resikonya, berarti 4%. 30 kali profit dikali 4% sama dengan 120%. Ini hasil profitnya, ya. Dan ruginya atau loss-nya itu 70 kali rugi. Resikonya 1%. Berarti 70 dikali 1% sama dengan 70%. Hasil akhirnya adalah 50%. Ini profit ya. Ini bukan winning rate loh, ini profit loh. Jadi, kalau teman-teman modalnya $1.000, maka ini sama artinya dengan untung $500. Kalau teman-teman modalnya $100, ini sama dengan untung $50. Kira-kira seperti itu. Jadi, inilah pentingnya memahami strategi entry dan juga konsisten disiplin menggunakan risk reward ratio dan juga mengetahui berapa winning rate dari strategi yang kita gunakan. Sampai sini teman-teman paham pelan-pelan. Jika kurang paham, ulangi pelan-pelan ya. Ulangi pelan-pelan videonya, pelan-pelan saja. Kita lanjutkan materinya. Nah, setelah kita sudah mengetahui semuanya tadi, maka kita harus menyusun yang namanya trading plan, ya. Setelah kita memahami hal-hal di bawah ini, pola candle sudah tahu, pola chart sudah tahu, probabilitas sudah mengerti walaupun sedikit-sedikit ya. Kemudian risk reward ratio juga sudah paham. Strategi entry sudah mengerti, money management sudah kita bahas, winning rate dan lain-lain sudah kita bicarakan. Maka semua ini harus masuk ke dalam satu kesatuan yang nanti disebut sebagai trading plan. Ya. Jadi inilah rencana tradingnya. Jadi kalau kalian mau trading, buy-nya bagaimana, sell-nya bagaimana, buy hanya ketika ada engulfing misalnya, atau sell hanya ketika ada dominan break misalnya. Maka itu semua harus masuk ke dalam trading plan. Dengan risk reward rasionya berapa, strategi entry-nya bagaimana, jam berapa, range-nya, kemudian pair-nya apa. Itu semua harus masuk ke dalam trading plan. Setelah dibuat trading plan-nya, maka tugas kita sebagai trader adalah trading sesuai dengan trading plan. Jadi kita sudah membuat trading plan-nya, tugas kita hanya tinggal trading sesuai dengan trading plan yang sudah kita buat. Ya. Kita harus trading dengan trading plan yang telah kita buat sehingga kita dapat melakukan trading dengan nyaman, tidak mengganggu psikologis ketika terjadi gejolak harga yang sulit diprediksi. Sampai di sini teman-teman harusnya sudah lebih paham dan bisa memperbaiki gaya tradingnya kalau selama ini sudah trading tapi masih sering loss atau sering MC. Ya. Kunci dari keberhasilan trading para trader profesional adalah mereka mampu mengelola keuangan, menjaga resiko, menjaga psikologi trading, konsisten, disiplin, dan memiliki trading plan yang baik. Oke,
Sampai sini teman-teman harusnya jauh lebih paham lagi. Nah, sekarang inilah kesimpulan step by step trading dengan benar. Yang pertama, ini seorang pemula. Seorang pemula ini pertama kali dia harus pahami dulu dasar ilmu trading. Trading itu apa sih? Bagaimana sih buy dan sell? Untungnya seperti apa? Kenapa saya harus trading? Tradingnya forex, saham, atau yang lain sebagainya. Dalam video ini kita membahas spesifik kepada forex ya. Jadi pahami dasar ilmu trading forex. Setelah paham, kuasai cara menggunakan platform tradingnya. Banyak orang yang cuma ngerti buy dan sell, klik buy, klik sell, tapi tidak menguasai platformnya. Ibarat Anda seorang tentara, Anda perang tapi tidak bisa menggunakan senapan, maka sudah pasti akan mati ditembak musuh. Oke, paham ya teman-teman di sini ya. Jadi kuasai cara pakai platform tradingnya. Setelah Anda menguasai, maka buat strategi entry-nya. Ingat, strategi entry itu berarti sudah mengandung risk and reward ratio. Dan juga nanti sudah di backtest dengan mendapatkan hasil winning rate-nya berapa. Ya, lakukan backtesting strategi, kemudian buat trading plan yang baik dan baku. Saya stop dulu sampai di sini. Perhatikan warnanya dari mulai biru, kemudian oranye, kemudian mulai merah. Artinya apa? Makin ke depan semakin sulit ya. Kelihatannya mudah, tapi sebetulnya semakin sulit karena banyak gangguannya mulai dari konsisten, disiplin, rasa malas, kemudian rasa overconfident, sangat percaya diri bahwa strategi saya adalah yang terbaik misalnya seperti itu, tanpa kita melakukan backtesting lagi. Itu adalah gangguan-gangguan yang muncul secara internal dari dalam diri trader itu sendiri. Maka itu, urutannya harus benar-benar dipahami, mulai dari pahami dasar ilmu trading, kuasai cara pakai platform tradingnya, buat strategi entry-nya, lakukan backtesting dari strateginya, kemudian buat trading plan yang baik dan baku, ya. Setelah itu tradinglah sesuai plannya. Sampai di sini mungkin masih mudah bagi sebagian orang. Tapi setelah dia menerima profit atau loss dari trading plan-nya mulai goyang. Maka di sini nikmati prosesnya dan jaga konsistensi. Percayalah pada trading plan yang sudah kalian buat. Percayalah pada trading plan yang sudah kita tetapkan. Kalau kita bisa menikmati proses dan jaga konsistensi, maka kita bisa menikmati profit. Tapi ingat, jangan gegabah. Mentang-mentang profit, kemudian lotnya digedein, resikonya diperbesar, sampai kemudian masuklah pola gambler lagi ke situ. Maka tetap konsisten. Makin ke sini makin sulit. Kalau kita sudah melewati fase ini, ya kita sudah menikmati profit, dan kita tidak bosan dengan profit yang katakanlah hanya 10% atau 20% atau hanya 5% per bulan misalnya ya. Kita tetap konsisten, maka selamat, kita akan menjadi seorang trader profesional yang mampu mencetak profit secara konsisten dari waktu ke waktu, dan tetap dalam keadaan psikologis yang baik, bahkan tradingnya benar-benar sangat nyaman, sangat aman, dan tenang. Oke, ini adalah pemahaman strategi trading maupun pemahaman untuk memahami dasar-dasar trading forex dari mulai tingkat pemula sampai dengan bagaimana langkah-langkahnya menjadi trader profesional. Nah, teman-teman bisa mengulang kembali video-video yang kami share melalui YouTube maupun melalui website secara langsung. Teman-teman bisa pelajari videonya, teman-teman bisa ulang-ulang video-video yang ada. Bahkan materi yang sekarang ini pun kalian boleh ulangi dari awal sampai akhir supaya benar-benar dapat menangkap intisari atau makna daripada video ini. Nah, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan ya. Jika ada pertanyaan, silakan kunjungi situs resmi kami www.dagangduit.com. Sampai jumpa pada video berikutnya dan sukses selalu untuk Anda semua.